Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini aku lagi di kantor imigrasi. Nah, hari ini tentunya aku nggak sendiri. Aku sama teman-temanku. Teman-teman masuk. Kami dari kelompok 1 kelas MN22D akan melakukan kunjungan ke kantor imigrasi Karawang. Kunjungan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi. Pertama-tama nanti pemohon datang ke sini, bagi yang sudah daftar online langsung ke customer service sini menunjukkan bukti pendaftaran online-nya, Bapak. Ini saya mau foto hari ini, Bapak. Ini bukti daftar online-nya, nanti dari Prakasi ada. Kemudian akan diberikan nomor antrian untuk pemeriksaan berkas kelengkapan berkas di customer service yang kedua. Kita akan dapat nomor antrian seperti ini untuk customer service yang kedua, kelengkapan berkas. Oke, dari sini berangkat sana. Semua pemohon yang sudah memegang nomor antrian untuk customer service kedua, pemeriksaan kelengkapan berkas, antrian di sini. Apabila berdasarkan nomor antrian ada di monitor, Ibu, Bapak. Halo Bapak. Ini nomor saya, Pak. Oke, selamat siang Bapak. Ada bisa dibantu Pak? Iya, saya melakukan penggantian paspor, Pak. Oke, siap. Dengan Bapak Johnson. Iya, betul. Ini ada nomor antrian untuk foto ya Bapak. Nanti Bapak ditunggu ke ruang foto paspor. Nanti di sana akan dipanggil untuk pengeluaran foto. Ya, saya harus bawa dokumen asli, Pak. Bawa dokumen asli dan fotokopi. Oh, siap. Terima kasih buat pelayanannya. Meskipun saya belum dipanggil, tapi ternyata udah bisa langsung. Iya Bapak. Terima kasih ya, Bapak ya. Sudah mendapatkan nomor antrian foto dan wawancara, masuk ke ruangan foto dan wawancara yang terbagi dua ini. Yang kuning untuk yang layanan prioritas. Apa saja layanan prioritas? Ibu hamil, disabilitas, lansia, anak-anak di bawah 5 tahun, larinya ke sini. Bagi pemohon umum yang non prioritas, larinya ke sini untuk foto dan wawancara. D093 dipersilahkan menuju counter 3. Berikutnya adalah adjudikasi. Setelah foto wawancara, berikutnya adalah adjudikasi paspor. Ini di sini stationnya. Itu memeriksa kelengkapan secara biometrik yang dikombin dengan database di kantor pusat di sini. Apakah ada perbedaan nama, tempat tanggal lahir? Pada kemana ya? Di sini tempatnya. Memeriksa by database. Karena banyak orang yang pura-puranya ini baru pertama padahal udah punya. Nah, ketahuan di sini nanti. Pembatalannya pun di sini. Setelah adjudikasi, lalu alokasi. Ini pos alokasi paspor. Alokasi paspor itu apa sih, Bu? Gimana, Bu? Coba. Jadi dari adjudikator kita kan masukin paspor ya. Nah, jadi kita klik di sistem untuk pengisian nomor paspor, misalkan nomor paspor satu untuk iya gitu ya, dia nggak bisa diganti dengan yang lain kecuali di
apa sih diloncat nomor permohonan, tapi tidak bisa diloncat nomor paspor. Itu nggak bisa karena udah di sistemnya satu untuk gitu aja. Saya simpulkan, setelah dari adjudikasi larinya ke alokasi, disinilah pemohon mendapatkan nomor paspor dan buku paspor. Sebelum-sebelumnya hanya dokumen biasa. Di sini ini baru dikasih paspor dengan nomornya. Kalau tidak ada kendala, setelah pembayaran sudah dilakukan secara online ya. Setelah dari alokasi baru ke cetak sana. Ini namun penggantian, dia punya paspor lama, dikasih belangko paspor baru oleh Bu Ia di sana. Belum ada apa-apanya, kosongan. Nah, setelah ada buku belangko paspornya, nanti dicetak di sini. Keluarnya seperti ini nanti udah ada. Ya. Kemudian laminasi di sini. Inilah akan menjadi paspor yang berlaku di seluruh dunia. Ada laminasinya, ada security feature-nya banyak, ada lambang bintang kelihatan kan segala macamnya. Itulah hasil laminasi. Oke, itu selesai. Pemohon ambil paspor di sini. Ini nanti diantri lagi, baru dipanggil paspornya baru diserahkan. Oke. Nanti jangan-jangan ini udah habis juga. Ini nanya-nanya yang dulu pengen pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya yang telah Bapak berikan untuk kami bisa berbincang secara langsung dengan Bapak. Izin memperkenalkan diri, kami mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2022. Izin mewawancarai Bapak mengenai alur pembuatan paspor di imigrasi Karawang. Siap, silakan. Terima kasih. Kita mau tanya dulu tentang Bapak. Tanya sedikit. Boleh, silakan. Untuk nama Bapak. Nama lengkap saya Johnson Marudut. Nah, ini yang paling susahnya ini aja JH-nya ya. Marudutnya biasa MARUDUT. Nah, MARUDUT. SH dan mudah-mudahan tahun depan udah MH. Amin. Lagi S2 di Unsika sekarang. Semoga lancar Semester ya 3. Mohon doanya. Amin. Untuk jabatannya sendiri Bapak. Jabatan saya di sini adalah Kepala Subseksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Karawang. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Silahkan. Oh, tadi itu pembukaan. Iya, Mangga. opening. Kalau daftar online sekarang itu bikin akun terus ngedaftar, dapat jadwal, pilih jadwal kedatangan tanggal berapa, datang sesuai jadwal itu, bawa dokumen asli dan bawa bukti pendaftaran online-nya gitu yang di print out ya. Daftarlah tadi gitu di counter pertama, CS pertama, customer service pertama, atau kita sering disebutnya adalah counter informasi. Jadwal saya hari ini untuk foto, berikan lembaran bukti daftar online. Setelah itu baru dikasih tadi A, yaitu antrian untuk customer service kedua, memeriksa kelengkapan berkas. Dan dari situ nanti kita ke CS kedua, pemeriksaan kelengkapan berkas. Kalau udah lengkap, kalau dia permohonan prioritas diarahin ke sini, pemohon umum diarahin ke ruang wawancara utama. Berikutnya wawancara, setelah wawancara adalah adjudikasi, setelah adjudikasi itu alokasi, setelah alokasi adalah cetak, baru penyerahan atau penyelesaian, baru pengambilan paspor di sini. Itulah alurnya. Setelah ambil paspor, happy ending. Healing ya Pak. Alhamdulillah healing jadinya kan. Demikianlah rangkaian alur ya permohonan paspor. Oke, untuk dokumen-dokumen yang perlu disiapkan adalah pertama
harus kita lihat dulu tadi. Kalau dia permohonan baru, dokumen yang harus siapkan adalah pertama KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian pilihan untuk jati dirinya adalah akte lahir atau ijazah atau surat nikah atau surat baptis. Kemudian itu permohonan baru, itu kalau dewasa. Kalau anak-anak di bawah 17 tahun yang belum punya KTP harus mencantumkan KTP ayah kandung, KTP ibu kandung, surat nikah orang tua, kemudian akte lahir si anak, kemudian anaknya sudah harus masuk dalam kartu keluarga. Itu kalau yang permohonan baru ya. Kalau permohonan penggantian cukup sekarang cukup melampirkan KTP dan paspor lama untuk penggantian atau orang bilang perpanjangan. Bahkan yang sudah kadaluarsa setahun, 2 tahun, 3 tahun atau 10 tahun yang lalu tetap harus dilampirkan paspor lama. Paspor hilang dendanya adalah 1.000, ada 1 juta. Paspor rusak 500.000. Tapi kalau rusak ini karena keadaan kahar atau force majeure kayak bencana, kebakaran, banjir dan sebagainya, harus melampirkan surat minimal dari desa terkait dengan bencana, maka tidak akan mengenakan denda dan Rp0. Ya, itu sekelumit dengan persyaratan ya. Nah, kenapa kita meminta persyaratan? Contoh untuk umroh. Kalau untuk umroh harus menyertakan rekomendasi dari travel umrohnya. Jadi dia sudah harus terdaftar di travel umroh, dia akan berangkat, sudah punya jadwal, baru bisa pasporan. Kalau tidak ada itu kita akan kasih. Nah, untuk menanggulangi atau menekan atau membasmi tindak pidana perdagangan orang, kita memperketat seluruh jenis permohonan paspor. Seperti tadi yang untuk umroh, karena ada orang juga yang pintar dan nekat, itu dia pura-puranya umroh bayar berapa sih DP? 6 juta nggak apa-apa lah, rugi 6 juta, rugi tiket, misalkan sekian ditotalin cuma 20 juta, tapi di sana dia mau kerja, dia dapat berapa ratus juta atau berapa, tapi akhirnya kan ilegal, nanti ditangkap bermasalah, ya lagi yang banyak modusnya. Jadi itu saja sih pengantar terkait dengan syarat paspor. Jadi nanti kalau untuk umroh akan ada syarat tambahan, untuk yang bekerja akan ada syarat tambahan, untuk yang magang harus ada syarat tambahan, untuk yang studi ada syarat tambahan, anak-anak juga umroh ada syarat tambahan. Pokoknya kita akan memintakan dokumen tambahan yang membuat keberangkatan dia itu betul-betul valid dan sah dan aman. Mangga. Untuk jenis-jenis paspor yang diproduksi di kantor imigrasi Karawang itu apa saja ya Pak? Lalu apa kegunaan atau keunggulan dari masing-masing paspor serta bentuknya? Banyak sekali. Saya google dulu. Oke, lebih tepatnya sebetulnya bukan diproduksi ya, yang dikeluarkan atau diterbitkan. Kalau istilahnya untuk paspor itu diterbitkan, bukan diproduksi. Jadi jenis paspor yang diterbitkan di kantor imigrasi Karawang saat ini baru 2 dari 3 jenis tadi, paspor biasa, paspor elektronik, dan paspor polikarbonat. Itu jenis dari bahannya ya. Tapi kalau jenis paspor untuk peruntukannya, kegunaan dan fungsinya itu paspor biasa, paspor diplomatik, paspor dinas, itu berarti apa ya? Udah cukup. Itu tadi ya, kalau untuk jenis bahannya itu ada paspor biasa, kemudian ada paspor elektronik, kemudian ada paspor polikarbonat. Itu yang paling bagus menurut saya dan sampai sekarang hanya 3 kantor imigrasi yang boleh mengeluarkannya, karena posisinya mahal, prosesnya rumit. Hanya 3 kantor imigrasi, itu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Soekarno-Hatta. Kemudian terkait biaya, paspor biasa itu Rp350.000 sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian polikarbonat dan elektronik paspor sama 650. Kemudian ada nih satu lagi namanya biaya tambahan layanan percepatan penyelesaian paspor. Biaya tambahannya 1 juta. Tapi intinya saya sampaikan gini, adalah keabsahan jati diri, keabsahan jati diri atau identitas, keabsahan domisili,
dan maksud tujuan keberangkatan. 3 poin itu yang akan ditanyakan utama. Bagaimana teknis pada proses percetakan paspor? Apakah kita menggunakan teknologi digital? Pastinya kita sudah memakai teknologi digital, bahkan mungkin lebih dari teknologi digital. Pokoknya teknologi kita itu udah the best lah gitu ya. Sulit ditembus oleh hacker. Mesin printernya aja harganya bisa nyampe 600 sampai ke 2 miliar. Yang tadi kecil itu tadi, nah, segitu itu 600 juta sampai 2 miliar harganya. Jadi dipastikan adalah warnanya akan awet, akan kelihatan dengan aslinya, formatnya, sistemnya, baik itu hardware, software dan semuanya itu high end pastinya ya, teknologi high end, teknologi terkini dan selalu ada kan seperti sekarang nih kan biasa ada versi 2, versi 3, ada updatean terus kan sistem public dipastikan akan up to date. Baik, yang bertanya, pada proses operasi pencetakan paspor, apakah pernah terjadi keterlambatan? Dan bagaimana kantor imigrasi memberikan informasi status permohonan paspor tersebut? Oke, nah tidak ada gadingan retak. Secanggih-canggihnya teknologi pasti ada bug ya, istilahnya itu ada delay, ada lain sebagainya, gangguan teknis. Itu baru kejadian kemarin. Kebetulan saya nangani langsung juga ada pemohon yang dia alurnya itu sudah masuk di alur pencetakan, sudah bisa dicetak, sudah ya masuk data dicetak bisa. Tapi untuk dia bisa beralih dari cetak ke penyerahan, artinya selesai proses cetaknya, ada namanya proses uji kualitas. Paspor benar-benar enggak? Pas nggak dari bandara, baca nggak? Nah, ketika mau masuk uji kualitas, nggak keluar filenya, nggak muncul. Padahal bagus. Itu akhirnya kita sampaikan kepada pemohonnya ada setiap keterlambatan di tahapan apapun. Kita akan informasikan melalui WA gateway ya, kemudian ada WA official dari kantor kepada pemohon. Kita akan sampaikan ada kendala dan kita kasih estimasi berapa lama akan selesai. Apakah paspor harus diambil langsung oleh pemohon ke kantor atau bisa lewat jasa pengiriman barang, Pak, seperti kantor pos? Oke, nah itu tadi saya sampaikan tadi ya. Kita sudah ada MOU atau perjanjian kerjasama PKS dengan PT Pos Indonesia untuk layanan pengantaran paspor. Jadi kita sudah ada kerjasama, pemohon yang udah jauh dan bisa melakukan permohonan paspor ke seluruh Indonesia, tidak terbatas dengan domisilinya. Orang Bandung bisa bikin, mau di Surabaya monggo, mau bikin di Medan silahkan, KTP-nya Bandung. Jadi sudah berlaku nasional, bisa buat di mana saja. Pengambilan paspor boleh diwakilkan melalui surat kuasa. Pengiriman paspor dimungkinkan jika setelah foto dan wawancara tidak ada kekurangan, pemohonnya datang ke PT Pos memberikan resi pengambilannya. Ini Pak, saya ingin dikirimkan melalui PT Pos resi pengambilannya ke PT Pos. Bila jadwalnya tiba 3 hari setelah wawancara, si PT Pos akan mengambil pengambilan. Bu, ini yang dari pengambilan yang kita dikirim oleh PT Pos. Setidaknya paspor dikasihkan 2-3 hari kemudian paspor sampai di rumah atau di alamat. Bagaimana sistem informasi terhadap pegawai dan bagaimana sistem SOP di kantor imigrasi Karawang? Oke, kalau untuk sistem informasi terkait pegawai itu adalah data rahasia negara, jadi hanya bisa diakses oleh internal. Kita tidak melepaskan data pribadi atau data minimal hanya data umum dari pegawai kita dipublish di situs atau di link resmi sekalipun tidak ada. Kalau terkait dengan SOP, kemudian pengawasan internal kepegawaian, kita ada di antara kami itu ada namanya Simple System Manajemen Pegawai Negeri Sipil, kemudian ada di situ
tajuknya atau temanya adalah pembuatan paspor, kita tuh sudah alurnya tuh udah bikin bagus ya alurnya, mulai dari datang sampai jadi hanya di seksi kami, lalu namanya seksi pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan. Ketika pemohon mengajukan paspor hilang dan paspor rusak, baru itu harus terkoneksi dengan bagian BAP karena si BAP dulu di bagian seksi interrogatif intelijen dan penindakan keimigrasian. Kalau koordinasi masing-masing ada, tetap udah digital. Kita banyak juga kok software atau aplikasi internal untuk memudahkan koordinasi, itu namanya untuk persuratan namanya Sumaker. Subak TU, Sumaker bisa nih dari sini ke sana koordinasi hanya melalui survei atau apa, itu namanya Sumaker, tapi resmi ada tanda tangan digital sekarang. Jadi nggak perlu lagi tanda tangan basah, udah tanda tangan digital. Bagaimana kantor imigrasi menghadapi lonjakan permohonan pembuatan paspor? Apakah ada batas permohonan perharinya? Jadi kantor imigrasi Karawang kalau tidak dibatasi kami bisa melayani sampai jam 9 malam. Jam 10 malam itu udah pernah terjadi 400-500 pemohon sehari. Sudah pernah terjadi. Jangan sampai kita sakit. Akhirnya sekarang untuk pendaftaran paspor itu makanya menggunakan aplikasi M-Paspor. Di mana nanti di dalam aplikasi M-Paspor itu ada namanya pemilihan tanggal kapan kita mau datang. Tetapi di tanggal itu ada kuota pemohonnya. Kuota pemohon yang menentukan siapa? Kantor imigrasi. Kita sanggupnya berapa nih sehari nih, gitu kan? Ada rumusnya sih sebetulnya dari kantor pusat. Namun lebih realnya lagi, lebih aslinya tergantung kita sanggupnya berapa. Nah, kalau sampai dengan saat ini kantor imigrasi Karawang untuk yang online kita buka kuota 100 pemohon setiap hari. Namun seperti saya sampaikan tadi, ada juga layanan yang non online prioritas, yang sakit, yang disabilitas, lansia, bayi, ibu hamil, yang inilah layanan prioritas, itu bisa 40 ke 50 sehari. Kemudian ada namanya layanan izin paspor, jemput bola. Kita mendatangi instansi, kita adakan layanan di sana, di RT RW atau di lingkungan atau di PT atau di mana, minimal pemohonnya itu 20 orang kita turunkan. Harusnya kalau dari surat dari direktorat itu harus 50, tapi kita turunkan 20 supaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Belum ditambah itu, belum juga ada namanya kita layanan publik, layanan paspor di Mall Pelayanan Publik MPP di Purwakarta ya. Kalau di sini di Galuh kan, di Tekno. Jadi total itu sehari tetap aja di angka 200 sampai 250. Banyak ya Pak, Masya Allah. Ya makanya saya cepet tua nih. Ya. Next. Oh iya. Kan tadi kalau jangan tanya nomor rekening ya. Takut saya kalau yang begitu. Tadi kan kalau nggak pandemi hampir 250 ya permohonannya. Iya, nah, waktu pandemi tuh ada pengaruhnya nggak Pak? Berapa gitu? Oke. Apa lebih sedikit? Betul. Pandemi di Indonesia Maret 2020 ya. Begitu 3 bulan pertama lockdown, total kita tutup memang. 3 bulan ini tutup, tidak ada layanan, tidak ada penerbitan paspor, apapun ceritanya nggak ada. Setelah 3 bulan pertama berarti di Juli kita buka dengan kuota 10 saja. 10 per harinya. Karena kita juga memberlakukan piket pegawai. Shift-shiftan yang wawancara 2, entry data 1, sehingga terisilah cuma sekali seminggu lah kalau bisa masuknya, kan kebetulan juga boleh. Pastinya ada perubahan drastis ya, penurunan drastis dari layanan normal sebelum COVID dan saat COVID dan pasca COVID juga. Untuk penggantian paspor yang masa berlakunya habis atau hilang, apakah prosedurnya pembuatannya sama seperti pembuatan untuk pertama kali atau berbeda? Terus apakah ada biaya administrasinya Pak? Iya, sebetulnya tadi di pengantar data beberapa saya singgung, tapi ini spesifik pertanyaannya. Jadi akan saya sampaikan untuk permohonan paspor tanpa hilang tanpa rusak, normal biasa penggantian, dia dikenakan PNBP atau pendapatan negara bukan pajak
tetap tarifnya 350.000 per belangko paspor untuk paspor biasa, 650.000 untuk paspor elektronik per belangkonya, kemudian 650.000 untuk paspor polikarbonat per belangkonya juga. Tapi ketika dia penggantian karena rusak, bukan keadaan kahar, karena memang sobek, kecoret-coret, kalau yang seperti itu tetap dikenakan denda 500.000 untuk penggantiannya. Kemudian kalau dia hilang, kalau hilang dengan alasan apapun, mau itu keadaan kahar atau apa, tetap kena denda 1 juta. Ayo silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi kalau semisal paspornya ini udah jadi, nah gimana cara petugas mengonfirmasi atau menghubungi si pemohonnya itu Pak? Kalau mau memberitahu nih kalau paspornya ini udah jadi, biasanya dihubungi lewat mana Pak? Oke, kita ada namanya aplikasi SMS Gateway. Jadi setiap pemohon bisa mengakses di nomor tersebut dan juga mengetahui sudah sampai tahap mana permohonan dia. Gitu. Iya, bisa dilacak. Tinggal masukin di sistem itu, nanti SMS Gateway, masukin atas nama saya, namanya siapa, tanggal berapa permohonan, langsung keluar nanti datanya. Oh, udah di tahap ini, kapan selesai, begini, udah ada itu teknologi. Jadi harus sesuai jadwal, dalam artian on time boleh, mundur boleh, maju yang tidak boleh. Misalkan jadwal pengambilannya Kamis, dia datang Rabu, ya nggak akan kita kasih. Maju nggak boleh. Kalau mundur boleh. Aduh Pak, saya sibuk, saya ini lagi tugas ini nih. Ya nggak apa-apa, minggu depan silakan, nggak apa-apa, 2 minggu lagi. Batas mundur itu 30 hari kerja. 30 hari kalender, bukan kerja. Tapi kalau misalnya mundurnya lebih dari itu, gimana Pak? Kalau alasannya bisa dipertanggungjawabkan, misalkan, aduh saya kecelakaan mobil kayak gitu, mana mau datang gitu kecelakaan kan bisa, Pokoknya kita tetap ada ruang, namanya ruang kebijakan. Ya. Tapi kalau dia, aduh Pak maaf ya saya lupa. Kenapa lupa? Iya saya lagi mancing di enak-enak aja itu liburan tuh, nggak bisa, itu salah kamu. Itu kita batalkan. Begitu dibatalkan nggak bisa bikin lagi di sini. Nggak bisa di kantor yang lain. Iya, itu konsekuensinya. Makanya. Pos security ada apa sih? Pelayanan baru. Iya. Nah itu pelayanan terbaru dari imigrasi atau waktu pandemi. Oke, itu layanan terbaru inovasi pelayanan di kantor imigrasi Karawang yang berlaku per 1 November ya. Baru banget. Jadi layanan drive-thru ini hanya melayani pengambilan saja. Jadi daripada dia turun, parkir, panas, lagi diantri di situ kan tadi pengambilan, mungkin udahlah ini drive-thru. Nah, caranya seperti apa? Jadi pemohon ini boleh mendaftarkan untuk pengambilan drive-thru saat wawancara. Sekiranya udah jelas semua, gak ada kekurangan, petugas wawancara akan menawarkan, ibu bapak mau diambil secara drive-thru atau konvensional seperti biasa, atau PT Pos dikirim. Ada informasi itu disampaikan. Nah, bagi mereka yang mau drive-thru, kita data, tapi memang kita batasi. Saya kurang tahu update-nya lah, mungkin 10 atau 20 per hari pengambilan drive-thru. Inovasi terkini. Dan kan inti tugas ini kita harus mengetahui nih, jadi Prosesnya itu apa? Proses operasi dari pembuatan paspor ini itu menggunakan desain yang terus menerus, dalam artian kayak jadi per stepnya itu terus menerus gitu Pak, muter. Jadi nggak tunggu dulu, atau yang harus ditunggu dulu misalnya dari isi formulir. Jadi hari itu harus dikumpulin dulu file sampai banyak baru lanjut ke step selanjutnya. Oke. Atau memang setiap ada yang datang langsung aja gitu. Terus menerus. Jadi memang tidak. Kalau menurut aku ini ya gabungan ya, bahwa memang tetap step by step, tapi dikerjakan di hari itu juga gitu. Di hari itu juga, nggak menunggu harus berhari-hari. Maksudnya gini, kayak ketika dia sudah datang jadwalnya di hari Senin, dia akan datang hari Senin, langsung dilayani sampai selesai foto dan wawancara. Tahapan terakhir pemohon itu hanya sekali datang untuk tahapan permohonan paspor ya, 1 hari aja. Hari berikutnya dia datang kedua kalinya hanya untuk ngambil.
itu doang. Kalau itulah makanya bertahap tetap gitu, nggak otomatis lanjut, harus klik lanjut, baru dia lari nanti ke adjudikasi, dilihat lagi datanya sudah benar, dilanjut ke alokasi. Kalau nggak dilanjut oleh si adjudikasi, ya alokasi nggak bisa ngasih paspor. Jadi begitu, jadi harus tuntas di masing-masing tahapan. Tapi harus selesai di hari itu kalau untuk sampai dengan foto dan wawancara. Ya, terima kasih ya buat adik-adik sekalian. Pokoknya belajar yang rajin, kemudian stay away from drugs, jauhi pergaulan yang tidak benar. Oke, itu saja closing dari saya. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kalau masih banyak kekurangan, saya mohon maaf dan akan menjadi introspeksi bagi saya untuk menambah pengetahuan saya terkait tugas dan fungsi yang harus dijalankan di sini. Senang kan jadi dapat kopi. Sambil kopi, ayo silakan. Sebelum kita closing, minum guys dulu biar Nah, mungkin segitu aja video dari kami. Semoga kalian bisa dapat informasi tentang pembuatan paspor di kantor imigrasi Karawang.